Ini lagu boleh bikin kaprok telinga. Sampai segumar pacarmu, sampai segumar pacarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia dengan NIM 210304295 kelas Reva MGT 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi komunikasi bisnis digital dari pertemuan 9 sampai 15 yang diberikan oleh Bapak Iqbal Ahmad SE, MM. Materi yang pertama yaitu keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis. Komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Selanjutnya, menyusun struktur presentasi bisnis. Yang pertama, pendahuluan, yaitu membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua, isi utama, yaitu menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Yang ketiga, kesimpulan, yaitu mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang diskusi. Teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang tepat, yaitu gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik, yaitu grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca, membantu audiens untuk memahami informasi dengan baik. Yang ketiga, sertakan testimoni pelanggan, yaitu menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat menyaksikan audiens mengenai manfaat produk atau layanan Anda. Selanjutnya, penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Rasa gugup saat presentasi bisnis adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup. Menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal antar pribadi seperti percakapan antara dua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Komunikasi interpersonal menurut para ahli yang pertama, menurut N. Wayne H. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara 2 orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Yang kedua, menurut Dane Brown, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan nonverbal serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan nonverbal, maka tidak disebut proses komunikasi antar pribadi. Dan yang ketiga, menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada 2 orang dan melakukan percakapan.
kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon, sehingga menimbulkan timbal balik. Ciri-ciri komunikasi interpersonal, yaitu bahasa yang digunakan bisa formal dan informal, memakai media tertentu misalnya telepon, ponsel, dan email, dilakukan 2 orang atau lebih, bersifat terbuka dan komunikatif. Selanjutnya itu ada efektivitas komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama keterbukaan atau openness, yang kedua empati, yang ketiga sikap mendukung, yang keempat sikap positif, yang kelima kesetaraan. Selanjutnya pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai sebagian dari kelompok tersebut menurut Denny Mulia 2005. Klasifikasi kelompok ada 2, yang pertama kelompok primer, yang kedua kelompok sekunder. Selanjutnya bentuk komunikasi kelompok ada 2, yang pertama komunikasi kelompok kecil, dan kedua komunikasi kelompok besar. Dan selanjutnya ada fungsi komunikasi kelompok, yang pertama itu fungsi menjalin hubungan sosial, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi persuasi, yang keempat fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, dan yang kelima fungsi terapi. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu ada negosiasi bisnis. Secara sederhana, negosiasi adalah proses komunikasi antara 2 pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Negosiasi akan dilakukan untuk menemukan titik tengah antara perbedaan tersebut, sehingga terjalin kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Ciri-ciri negosiasi. Negosiasi bukanlah semata-mata proses komunikasi yang bisa dilakukan sehari-hari. Jalinan komunikasi bisa dianggap sebagai negosiasi apabila memenuhi ciri-ciri berikut. Yang pertama, melibatkan individu atau perwakilan perusahaan minimal berjumlah 2 orang. Yang kedua, perundingan dilakukan karena memiliki ancaman konflik. Yang ketiga, adanya tawar-menawar atau tukar-menukar atau disebut juga dengan barter. Yang keempat, dilakukan secara tatap muka. Yang kelima, topik yang dibahas adalah sesuatu yang kemungkinan terjadi di masa depan. Yang keenam, akhir perundingan harus menghasilkan kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak terlibat. Selanjutnya ada tujuan negosiasi. Pada dasarnya, tujuan utama negosiasi adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bisa menyelesaikan perbedaan kepentingan dari segala pihak. Lengkapnya, adapun beberapa tujuan dari negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya konflik yang bisa meningkatkan risiko usaha. Yang kedua, mencapai kesepakatan atau perjanjian yang bisa menguntungkan semua pihak. Yang ketiga, menciptakan kerjasama untuk mencapai tujuan masing-masing perusahaan. Yang keempat, memberikan pemahaman terkait kondisi perusahaan dari pihak yang terlibat. Yang kelima, menambah sekaligus mempererat tahapan melaksanakan negosiasi. Sebelum melaksanakan negosiasi bisnis, harus memenuhi apa saja yang perlu dilakukan dan beberapa tahap melaksanakan negosiasi adalah yang pertama, perencanaan dan persiapan. Pertama, tahapan negosiasi bisnis adalah mengumpulkan data untuk menyusun argumen yang kuat. Argumen yang disusun secara faktual dapat mendukung keberhasilan individu ketika melakukan negosiasi. Yang kedua, menentukan aturan selanjutnya. Tahap negosiasi adalah menentukan garis besar dan aturan-aturan yang harus ditaati oleh semua pihak. Aturan ini dibuat agar arah pembicaraan tidak keluar dari tujuan yang telah ditentukan serta meminimalkan risiko terjadinya konflik. Yang ketiga, pemaparan tujuan. Di tahap ini, setiap pihak dapat mengutarakan argumen yang sudah disiapkan secara bijaksana untuk memperkuat argumen. Setiap pihak juga bisa menambahkan beberapa dokumentasi yang bersifat relevan. Yang keempat, melakukan tawar-menawar. Tahap negosiasi yang cukup rumit adalah ketika melakukan tawar-menawar. Semua pihak akan berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan secara adil. Lalu pada tahap ini, semua pihak harus fokus pada masalah dan kepentingan, bukan memperhatikan siapa yang menjadi lawan bicaranya serta posisinya. Yang kelima, menerapkan keputusan terakhir.
Tahapan negosiasi bisnis adalah menerapkan solusi yang telah ditemukan ketika tawar-menawar. Namun sebelum itu, setiap pihak harus memastikan bahwa keputusan tersebut telah dibuat secara tertulis dan ditandatangani sehingga bersifat resmi. Jenis-jenis negosiasi. Negosiasi dapat dibagikan menjadi beberapa macam berdasarkan indikator yang berbeda, yaitu jumlah pihak, situasi, serta untung dan rugi. Selengkapnya, jenis-jenis negosiasi adalah: yang pertama, negosiasi berdasarkan jumlah pihak yang terlibat. Yang kedua, negosiasi berdasarkan situasi. Yang ketiga, negosiasi berdasarkan untung dan rugi. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, etika dalam komunikasi bisnis. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan yang salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Peran etika yaitu etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Selanjutnya ada etik dan etis. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika dan etis, norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik dan sifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutnya bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Selanjutnya ada macam-macam etika. Etika ada dua, yaitu etika deskriptif dan etika. Selanjutnya contoh penerapan dari etika. Yang pertama ada bisa menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. Yang ketiga, berdiri saat berkenalan. Yang keempat, tidak segan mengucapkan terima kasih. Dan yang kelima yaitu membayar tagihan rapat nih. Selanjutnya ada manfaat etika dalam bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar terkendala. Kelima yaitu teknologi digital adalah sebuah alat yang tidak memakai tenaga manusia secara manual, di mana alat ini menggunakan sistem pengoperasian secara otomatis, yakni dengan menggunakan sistem komputerisasi maupun format yang dapat dibaca oleh komputer. Menurut Judita 2011, situs jejaring sosial merupakan situs yang dapat membantu seseorang untuk membuat sebuah profil dan kemudian dapat menghubungkan dengan pengguna lainnya. Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung menggunakan profil pribadi atau akun pribadinya. Adapun contoh berbagai situs jejaring sosial seperti Friendster, Facebook, Foursquare, MySpace, Twitter, juga termasuk BlackBerry Messenger. Selanjutnya ada manfaat teknologi. Yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua meningkatkan pelayanan, yang ketiga sebagai sumber informasi, yang keempat media pembelajaran jarak jauh, yang kelima media jejaring sosial, yang keenam membangun kreativitas, dan yang ketujuh menyimpan data. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.